Prahara rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika masih terus bergulir panas dan sepertinya sulit untuk dipersatukan lagi. Ya, usai mengetahui sang suami diduga berselingkuh berulang kali membuat Tengku Dewi yang sebelumnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan sang aktor, namun akhirnya merasa lelah dan sakit hati. Ya, bagaimana tidak menguras pikiran dan juga perasaan di tengah harapannya sang suami bisa berubah. Namun, nyatanya sebaliknya, Andrew Andika sepertinya sulit untuk disadarkan. Baru berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan selingkuhnya ke sang istri, namun 2 hari kemudian, Tengku Dewi pun malah mendapatkan info baru lagi terkait kelakuan Andrew yang diduga suka bermain api di belakangnya. Tak ingin sampai mengganggu mental dan fisiknya yang sedang mengandung anak keduanya dengan Andrew, Tengku Dewi pun sempat membongkar kejelekan sang suami. Namun, merasa sudah siap pisah dengan sang suami, akhirnya Dewi pun berjanji tidak akan mengumbarnya lagi. Karena makin banyak dibongkarnya, maka makin banyak juga aduan yang diterimanya terkait ulah sang suami yang menyakitkan hatinya itu. Habis kesabaran, Tengku Dewi pun diduga akan menggugat cerai Andrew Andika. Hal ini pun tampak dalam postingan terbaru Tengku Dewi yang sedang berdiskusi dengan pengacara Minola Sebayang. Lantas, benarkah pertemuan mereka itu pun karena Tengku Dewi ingin berpisah dengan sang suami? Dan benarkah Tengku Dewi pun sudah tidak mau lagi memaafkan sang suami atas dugaan perselingkuhan yang sudah dilakukan Andrew? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perasaan kecewa dan sakit hati mendalam memang dirasakan oleh Tengku Dewi. Ya, di saat hamil yang harusnya suami selalu ada di sampingnya, malah diduga bermain hati dengan wanita lain. Dan tak cuma dengan satu perempuan saja, tapi dengan banyak perempuan. Melihat sikap Andrew Andika yang sulit untuk berubah itu, akhirnya membuat Tengku Dewi pun berusaha untuk menerima rasa pahit ini dengan lapang dada. Dan karena rasa cintanya juga yang ingin memberikan kebebasan kepada Andrew dalam menemukan kebahagiaannya, membuat Dewi yang sempat berpikir akan berpisah setelah melahirkan, akhirnya memantapkan hati ingin berpisah sebelum melahirkan anak keduanya. Keyakinan Tengku Dewi untuk berpisah dari sang suami yang sudah menikahinya pada 8 April 2017 lalu itu pun sepertinya tidak main-main. Hal tersebut terlihat dalam postingan terbaru Dewi di media sosial pribadi miliknya. Di mana dalam postingan tersebut nampak Tengku Dewi sedang berdiskusi dengan pengacara Minola Sebayang. Ditambah dengan caption minta dilancarkan prosesnya. Karena itu, banyak yang menduga kalau pertemuan Tengku Dewi dengan Minola Sebayang tersebut diduga karena dirinya yang ingin bercerai dari Andrew Andika. Lantas, benarkah Tengku Dewi sudah tidak mau lagi memaafkan sang suami atas dugaan perselingkuhan yang sudah dilakukannya? Ada niat balik lagi nggak Kak? Untuk sementara belum. Kalau Andrew tobat dimaafin nggak? Dimaafin, iya pasti dimaafin. Tapi maksudnya lebih kayak ya dia papanya Ishan aja. Tapi kalau untuk jadi pasangan lagi kayaknya enggak deh. Terjadi satu komunikasi antara saya dengan Dewi terkait dengan masalah yang sedang dia hadapi dengan suaminya Andrew ya. Jadi memang kan kalau kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang di berita media sosial
mengenai masalah Tengku Dewi dengan Andrew. Nah, baru kemarin itu pertemuan secara langsung itu bisa terrealisasi dan semua masalah-masalah yang menjadi ganjalan di hatinya Tengku Dewi sudah disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum. Karena kemarin juga itu Tengku Dewi sudah menandatangani kuasa yang memberikan kuasa kepada kantor kami secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi. Antara sesinya itu adalah sesi di mana Tengku Dewi menceritakan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir. Dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, Tengku Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri ya perkawinannya dengan Andrew dengan meminta kami untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan kuasa sudah kami terima, maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew. Jadi alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Andrew ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya. Perilakunya Andrew yang dari mulai awal perkawinan ini mereka ini kan menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya. Sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir. Tapi dari mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Tengku Dewi dengan Andrew, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah ya. Jadi selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruknya tidak pernah berubah ya. Kebiasaan apa itu kan begitu ya, kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Tengku Dewi ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh ya. Dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew. Nah jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Tengku Dewi karena bukan sekali dua kali ya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan, tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Andrew, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau suaminya punya hubungan dengan wanita lain. Jadi kalau boleh perpanjang perkawinannya, Tengku Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah. Dan Tengku Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Dari sisi psikologis ya, bagaimana seorang istri yang lagi dalam keadaan hamil tua, 2 bulan lagi akan melahirkan, di tengah proses kehamilannya itu dia harus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, sementara seorang istri yang sedang hamil dan akan menyambut kelahiran anaknya itu biasanya kan butuh seorang suami sebagai pendamping ya. Nah, tapi kelihatannya kemarin Tengku Dewi sudah sampai kepada satu keputusan dia lebih baik melahirkan sendiri dengan baik tanpa ada suatu tekanan mental, pikiran, gangguan apapun dari perilaku-perilaku yang dibuat oleh Andrew selama 11 tahun ini yang terus berulang. Jadi dia merasa bahwa dia akan lebih tenang kalau memang melahirkan anaknya itu sendiri ya, tanpa ada suami sekalipun yang mendampingi. Buat dia tidak masalah, dia siap. Meski tak mudah bagi Tengku Dewi memutuskan ingin berpisah dari pria yang dicintainya. Namun, karena tidak menemukan solusi atas permasalahan rumah tangganya dengan Andrew, maka Tengku Dewi pun akhirnya mencoba ikhlas untuk melepas suaminya yang sebelumnya di matanya adalah suami dan ayah yang baik buat anak sulung mereka. Namun akhirnya kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasinya itu pun terjadi dan membuat pernikahannya dengan Andrew Andika saat ini sedang berada di ujung tanduk. Dan sebagai perempuan sekaligus seorang istri yang ingin menikah sekali seumur hidup, pastinya apa yang dilakukan Andrew Andika adalah pukulan terberat dengan luka hati yang begitu dalam. Dan semua kesedihan Tengku Dewi itu pun terungkap dalam siaran langsungnya di akun sosial media pribadinya.
di mana Tengku Dewi mengaku kerap menangis jika mengingat perlakuan sang suami kepadanya, yang sebelumnya perhatian dan menjadi tidak peduli lagi. Karena itu, Tengku Dewi pun mengaku kerap menangis saat mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan hubungan dua insan. Masih suka pengen nangis nggak ya? Masih lah. Bukan manusia kalau nggak nangis ya. Setengah dewa kali gue. Layangan putus versi real. Aduh sedih banget. Aduh kemarin aku denger lagunya lagi tuh di radio, tiba-tiba gue nangis dong. Padahal pas aku lagi nonton itu tuh kayak ya Allah sedih banget gitu kan, kasihan banget tuh siapa yang namanya? Gue korbannya. Tuh kan kalian kalau udah gini-giniin aku ntar aku sedih nih. Aduh udah dah. Masih tinggal serumah enggak dong? Ini aku udah mulai nyicil pindah di rumah baru nih. Tapi rumahku yang lama dari sini tuh kayak cuma 5 menitan doang. Beda klaster doang. Makanya buru-buru pengen pindah. Supaya dia ada tempat gitu, jangan ke rumah toilet umum. Karena sendiri itu rezekinya banyak, amin. Ya makanya harus jadi independen, perempuan independen. Sabar ya Kak, tetap semangat demi anak-anak. Iya dong, pastinya semangat. Kencengin jalur langitnya ya insya Allah. I'm fine ya, aku baik-baik aja ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Kapan nikah lagi kakak ya? Elah, cerai aja belum. Sementara itu, apa yang terjadi pada Tengku Dewi dan Andrew Andika ini pun tidak cuma mengejutkan publik, tapi juga sahabat mereka sendiri, Eva Anindita. Apalagi di mana sang aktris pun melihat Andrew Andika adalah sosok suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab. Sedangkan sosok Tengku Dewi sebagai wanita yang hebat. Di mana di tengah masalah rumah tangga yang sangat pelik, Tengku Dewi pun masih dapat fokus bekerja untuk mencari uang demi jagoan kecilnya bernama Esyan. Dan meski melihat keduanya adalah sosok yang baik dan sebagai pasangan suami istri yang serasi, namun Eva Anindita tetap tidak mau menjudge siapapun karena baginya yang mengetahui permasalahan sebenarnya adalah Tengku Dewi dan Andrew Andika. Kalau ada orang yang cerita, aku sih nggak pernah ngejudge ya, baik itu misalkan istrinya atau suaminya, karena itu bukan hak kita ya, apalagi masalah rumah tangga gitu. Mau keputusan yang diambil bagaimana, sebagai teman kita dukung aja sih, gitu, mendukung yang terbaik. Pokoknya buat aku tuh dua-duanya baik, Andrew baik, Dewi baik ya. Setahu aku Andrew tuh sebagai suami yang baik kok, dia sebagai ayah yang baik, dia bertanggung jawab, dia family man, dia ngurus anak segala macam, sama istri sayang. Cuman kalau ujian orang beda-beda ya. Ujian dari luar, lebih ke support woman aja sih. Selain itu, di mata Eva, permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Dewi merupakan ujian yang harus dihadapi oleh sahabatnya tersebut. Bagi Eva, Tengku Dewi merupakan seorang istri yang baik, bahkan di saat dirinya harus menjalani syuting, Tengku Dewi pun masih memikirkan anaknya. Bahkan terang-terangan, Eva Anindita juga akui salut kepada Tengku Dewi yang masih bisa sabar dan elegan menghadapi masalah rumah tangganya dengan Andrew Andika. Kalau cewek sih biasa kan mungkin namanya wanita yang baik pasti akan berintrospeksi ya, apa gue ada yang kurang ya, apa salah di gue ya gitu. Terus ya sebagai teman kita kan aku lihat dia sebagai istri yang baik kok, dia ngurus anak banget, dia mau kerja syuting aja dia mikirin anak segala macem, dia juga ngurus suami. Jadi menurut aku udah deh, lo nggak ada salah, ini memang ujian aja. Sehat kok, dia suaranya kuat, sehat, masih kerja gitu. Masih kerja, dia orang itu sangat produktif sekali, jadi juga dia pekerja keras gitu. Jadi ya semoga bisa terus menjalani hidup dengan tawakal aja sih. Mungkin kalau pas lagi emosi kan ada rasa cukup ya gitu, nggak maksudnya memberikan waktu atau kesabaran gitu. Cuman yang aku bilang kalau misalkan boleh nggak ngapa-ngapain dulu, emosinya dikeluarin aja dulu, tapi jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngambil langkah-langkah dulu. Cuma kan nggak tahu ya orang. Tapi mereka masih tinggal bareng nggak sih? Aku nggak tahu, tapi
kalau misalkan dilihat dari dari sosial media sih kayaknya udah enggak ya. Mungkin lagi ada timing untuk ini ya, timing untuk sama-sama introspeksi diri. Aku salut sama dia masih elegan, masih sabar gitu. Kadang aku bilang, "Wi, kalau gue jadi lo sih gue udah ngamuk ya, udah tantrum gue," gitu. Tapi kan maksudnya cara dia menghandle ini, cara bicara dia kepada orang tertuju juga masih gimana ya, nggak yang ngamuk-ngamuk gitu. Jika Tengku Dewi blak-blakan atas hancurnya perasaannya karena sang suami yang diduga memiliki perempuan lain. Lantas, bagaimanakah dengan Andrew yang baru muncul belakangan ini? Benarkah Andrew Andika pun mengungkap permintaan maafnya di saat Soraya Rashid belum juga muncul ke publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini. Dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Di tengah kemelut rumah tangganya dengan Tengku Dewi, akhirnya Andrew Andika pun muncul. Tapi kemunculannya bukan karena sudah kembali ke sang istri. Tapi Andrew terlihat asyik berkumpul dan berolahraga bersama para sahabatnya. Seolah tak ada masalah pada rumah tangganya. Andrew pun terlihat menikmati momen bermain sepak bola bersama teman-temannya. Dan saat dijumpai oleh tim Intens Investigasi pasca selesai main bola, Andrew pun tidak banyak bicara. Dan ia pun hanya mengucapkan kata maaf serta minta didoakan agar permasalahan rumah tangganya dengan Tengku Dewi bisa selesai dengan baik. Buat semuanya, makasih udah datang. Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Masih ya. Udah ada komunikasi sama Bang Andrew tentang Soraya Rashid gimana Bang? Apa bener Bang? ya sama Soraya Rashid gimana Bang? Sedikit Bang. Maaf Bang. Gimana Bang? Bang, udah ada undang ke istri ganggu kegiatan Bang, udah balik ke rumah belum sih Bang untuk ngomongin masalah ini Bang ke Tengku Dewi Bang? Bang, jadi udah pulang ke rumah belum sih Bang kita ngomongin sama istri Bang? Sorry ya. Mau ada penjelasan apa Bang? Maaf ya, jadi guys. Jika Andrew Andika sudah berani muncul ke publik, berbeda dengan Soraya Rashid yang diduga sebagai orang ketiga dalam pernikahan Andrew dan Dewi yang belum berani muncul ke hadapan publik. Diketahui, belum lama ini, Tengku Dewi pun mengeluarkan bukti baru lagi soal dugaan pengkhianatan sang suami. Tak tanggung-tanggung, Tengku Dewi pun membongkar secara terang-terangan sosok wanita yang diduga menjadi salah satu orang ketiga dalam rumah tangga mereka, yaitu Soraya Rashid. Dengan menghubungi langsung Soraya, Dewi pun mempertanyakan langsung kepada Soraya Rashid tentang kedekatannya dengan sang suami. Bahkan, Dewi pun juga telah men-spill percakapan dirinya dengan Soraya Rashid di akun media sosial pribadinya. Ngomong-ngomong soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu. Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya Kak? Oh ya boleh. Mau nggak? Boleh. Kasih ke dia dong. Taruh aku ya.
Enggak, jangan di-invite, kan dia lagi sama kamu kan? Aku lagi di lokasi, Kak. Oh, nggak usah, aku pikir lagi di rumah kamu. Enggak, kalau di-invite nggak bisa, kan aku blok dia. Gini, aku kan emang lagi proses cerai juga ya, Beb ya. Maksudnya, aku cuma pengen tahu, ternyata selama ini dia tuh di rumah kamu tuh berapa hari gitu loh. Jangan sampai nanti ini merembet kemana-mana, kamu yang hancur loh. Mendingan kamu jujur aja, kamu tampung dia tuh berapa hari. Jadi dari pertama itu dia chat, ya di mana gitu kan. Aku bilang di lokasi. Gue mau ke rumah. Hah, kenapa lagi lu gitu kan? Ada kan, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani gitu kan. Ya udah ke rumah aja, di rumah ada CCTV ya, connect ke Paji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah. Akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lu tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku, kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari ya? Hari pertama, terus dia sempat ke Maslong juga, nginep di mana gitu-gitu, terus ya gitu deh Kak, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Gak sih Kak, karena sebenarnya yang suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Gak, karena sebenarnya yang suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Oh, tapi katanya temenan. Tapi kok di klub kok mau kalau cuma temen-temen lo gue berarti bisa dong. Astaga dede. Nggak, maksud aku kamu ini pernah selingkuh sama suami dia, istrinya lagi hamil juga. Aku nggak usah kasih tahu siapa lah, pernah viral juga. Emang kamu tempat penampungan atau gimana sih sebenarnya? Emang ada jasa penampungan nggak di rumah? Kalau memang kakak mau dengar ceritanya boleh. Iya boleh, coba cerita deh. Mama Indru bilangnya cuma karena kasihan dan cuma nampung dia doang. Ya aku anggap bener lah. Aku kan bego. Iyain aja dah biar cepet gitu loh. Aku mau ngirim chat awal yang kayak ada masalah itu. Boleh dikirim buat bukti ya. Jadi kalian memang bestie gitu, bukan ada hubungan. Coba chat-chatnya yang bestie, yang satu geng bro itu coba dikirim deh. Jadi biar aku percaya. Maksud aku tapi jangan di-up gitu Kak, gimana bisa loh Kak. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan, kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.